Selamat datang di channel Guru Akuntansi, tempat kamu belajar akuntansi. Video ini adalah video kedua, video lanjutan dari membahas soal UKK tahun 2026, jurusan akuntansi dan keuangan lembaga, di mana yang akan kita bahas ini adalah soal paket keempat dengan nama usahanya adalah Salon Gaya. Di video sebelumnya, saya sudah membahas mengenai setup awal data-data Salon Gaya ke komputer akuntansi, di mana pada video ini saya menggunakan ABSS ya sebagai accounting software-nya. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengentry atau menginput masing-masing transaksi yang terjadi sepanjang ya selama bulan Desember 2025 di Salon Gaya. Oke, kita mulai dari dokumen transaksi nomor 1, di mana ada bukti pengeluaran kas menggunakan cek. Berarti artinya ini adalah pengeluaran menggunakan cash in bank. Pengeluaran dikeluarkan untuk karyawan Salon Gaya, ya keterangannya adalah pembayaran gaji karyawan bulan November 2025. Karena ini adalah gaji November 2025, dan akan tetapi dibayar di bulan Desember 2025, maka ini artinya adalah gaji yang terutang ya. Artinya ini sudah menjadi beban sebelumnya di bulan November, beban gaji di bulan November 2025, tetapi dibayarkan pada bulan Desember 2025. Maka ini masuk ke dalam utang gaji ya, atau utang beban. Maka untuk mengentry transaksi dokumen pertama ini, kita ke banking ya. Setelah itu kita pilih spend money. Di spend money kita buatkan, kita isi cek numbernya adalah BKK 12-1. Setelah itu untuk tanggal, itu tanggalnya adalah 1 Desember 2025. Amount berarti adalah jumlahnya yang sebesar 7.500.000. Setelah itu bagian card tidak perlu kita isi. Payee yang menerima itu adalah karyawan dari Salon Gaya. Memo kita bisa isi keterangan di sini adalah pembayaran ya, gaji pegawai untuk bulan November tahun 2025. Kemudian akun yang di atas ya, ini kita ganti karena menggunakan cek. Ini adalah akun yang akan diletakkan di sisi debit ya, kredit ya, yang akan diletakkan di sisi kredit. Maka kita pilih yaitu pengeluaran dalam bentuk cash in bank karena menggunakan cek. Maka yang ada di tabel kolom ini adalah akun yang akan muncul di debit ya. Akun yang muncul di debit itu adalah akun yang kedua ya, kelompok nomor 2, yaitu bagian dari utang. Di kelompok nomor 2 itu ada account payable. Sales tax ini tadi bawaan dari ABSS yang tidak bisa kita hapus. Tapi punyanya Salon Gaya itu ada account payable, ada accrued expenses, dan ada Bank Permata Loan ya. Nah, untuk utang beban itu adalah accrued expenses. Jadi kita use account. Angkanya sebesar 7.500.000. Jadi kalau kita Ctrl R, kita akan melihat bagaimana bentuk penjurnalannya. Jadi accrued expenses itu di debit 7.500.000, cash in bank di kredit 7.500.000. Jadi sudah benar penjurnalannya. Kita okekan, lalu bisa kita record. Selesai untuk dokumen transaksi nomor 1. Sekarang dokumen transaksi nomor 2 itu ada voucher kas kecil. Pengeluaran lagi ke percetakan DKV dengan jumlahnya 750.000. Keterangannya adalah untuk pembuatan brosur ya, brosur iklan. Maka kita masih berada di spend money, tetapi untuk bagian kreditnya karena menggunakan kas kecil, maka kita ganti jadi petty cash. Petty cash kita sudah pilih, lalu cek number kita masukkan nomor buktinya yaitu V12-1
tanggalnya adalah tanggal 2 Desember, kita buatkan 2 Desember 2025. Untuk amount-nya adalah 750.000. Card kita kosongkan. PI penerimanya adalah percetakan DKV. Untuk memo kita bisa buat pembuatan brosur iklan ini ya. Oke. Kredit sudah ada. Ya, kreditnya adalah petty cash. Sekarang bagian debitnya kita isi. Karena ini adalah iklan itu bahasa Inggrisnya advertising expense ya. Maka kita pilih, nah ini dia, use account advertising expense. Oke. Kita cek lagi penjurnalannya, petty cash credit, advertising expense di debit. Nah, ini sudah benar penjurnalannya ya. Maka kita bisa record ya. Tidak ada lagi yang harus kita isi. Aman. Oke, record. Dokumen berikutnya adalah dokumen nomor 3. Dokumen nomor 3 ini ada bukti penerimaan kas. Di mana ini menerima 2 juta ya, 2 juta rupiah untuk pelunasan faktur tertanggal 25 November. Artinya ini Nyonya Nuri ya, Salon Gaya itu menerima pelunasan piutang dari Nyonya Nuri. Maka kita keluar dari spend money ini, kita ke halaman utama, kita pergi ke sales, lalu setelah itu kita klik receive payments. Kemudian untuk customer kita pilih Nyonya Nuri. Oke. Lalu amount receive-nya adalah 2 juta, kita bikin 2 juta. Payment method tidak perlu kita isi, memonya payment Nuri sudah otomatis seperti itu saja. Lalu untuk ID kita bisa masukkan BKM 12-1 untuk tanggal yaitu 3 Desember. Kita buat 3 Desember 2025. Dan bagian bawahnya ini yaitu amount applied ya, di kolom amount applied kita klik, oke, sehingga muncul angka 2 juta. Kita tap dan kemudian kita Ctrl R untuk melihat bentuk penjurnalannya. Ya benar ya, cash in bank itu di debit, bertambah account receivable berkurang di kredit. Oke, kita okekan dan kita record. Selanjutnya adalah dokumen nomor 4. Ya, dokumen nomor 4 ada voucher kas kecil lagi ya, yang dibayarkan ke PLN dan Telkom sebesar 700.000. Keterangannya adalah pembayaran rekening listrik dan telepon untuk bulan November. Nah, ini situasinya sama dengan yang di dokumen nomor 1 ya, yang berkaitan dengan gaji, yaitu beban-beban yang diakui di bulan November, di bulan sebelumnya, tapi pembayarannya di bulan depan ya, yaitu di bulan Desember. Nah, maka 700.000 ini sudah menjadi utang beban ya. Oke, kita keluar dari receive payment ini, kita pergi ke banking lagi, lalu ke spend money. Bagian atas, karena voucher kas kecil berarti kreditnya adalah petty cash. Dan selanjutnya untuk PY, ya PY itu bisa kita buat kantor PLN dan Telkom. Memo pembayaran ya, pembayaran listrik dan telepon bulan November. Oke, singkat aja 2025. Selanjutnya untuk cek account itu berarti V12-2 tanggal 4 ya, kita bikin tanggal 4 Desember 2025. Amount-nya adalah 700. Oke. Dan berikutnya adalah bagian dari debit. Debit karena ini tadi utang ya, jadi kita ke kelompok nomor 2 yaitu accrued expenses. Oke. Dan kita bisa cek jurnalnya adalah petty cash-nya di kredit, oke benar, accrued expenses-nya di debit ya, jadi sudah benar bentuk jurnalnya, maka kita bisa record ya, tidak ada lagi yang harus kita masukkan. Oke, record. Selanjutnya adalah dokumen nomor 5. Dokumen nomor 5 ini adalah dokumen dalam bentuk faktur, di mana
Salon Gaya, ya salon gayanya yang mengeluarkan faktur ke Nyonya Maulida. Artinya di sini salon gaya menjual, ya terjadi penjualan atau terjadi pemberian jasa dalam hal ini ya, karena salon gaya ini kan usaha jasa. Jadi mereka salon gaya memberikan jasa berupa jasa rias pengantin yang sebesar 8 juta ke Nyonya Maulida, ya karena dalam bentuk faktur berarti ini adalah pemberian jasanya secara kredit, ya. Nyonya Maulida bayarnya nanti-nanti untuk jasa yang sudah diberikan oleh salon gaya. Oke. Di ABSS kita ke halaman utama untuk mengentry dokumen transaksi nomor 5 ini, kita pergi ke sales, lalu ke enter sales. Ya, ini kita perbesar dulu biar nampak semua. Bagian customer kita pilih Nyonya Maulida. Oke. Lalu terminnya itu adalah N/30. Maka kita klik yang tanda panah ini, kita bikin payment is due-nya itu adalah in a given hashtag of days. Untuk diskon days-nya, tidak ada diskon days ya, tidak ada. Tapi balance due-nya yaitu jangka waktunya adalah 30 hari. Maka kita okekan saja, yang lain tidak ada ya. Jadilah dia net 30 ya, pas ya. Oke. Berikutnya invoice yaitu F12-1. Selanjutnya tanggal 6 Desember 2025. Oke. Customer PO tidak. Bagian description kita bisa bikin biaya jasa rias pengantin ya. Oke, biaya jasa rias pengantin. Akun yang muncul ini adalah bagian dari ya nomor 4 yaitu fees income. Kita use account NT sudah. Amount-nya adalah sebesar 8 juta. Kita tulis 8 juta. Ya, sehingga bagian terakhir ya ini balance due-nya itu adalah 8 juta ya, masih berpiutang ke Nyonya Maulida. Nah, kalau kita Ctrl R, kita cek debitnya adalah accounts receivable, benar ya, masih piutang. Fees-nya kreditnya adalah fees income ya, bertambah pendapatan jasa. Oke, kalau itu sudah benar ya jurnalnya, maka bisa kita record. Ini ignore all saja kalau muncul seperti ini. Cancel aja deh. Oke. Dan selesai untuk dokumen transaksi nomor 5. Selanjutnya transaksi nomor 6 ada bukti pengeluaran. Ya, berarti ini karena cek berarti menggunakan cash in bank. Yaitu untuk pelunasan faktur ke PT Paragon sebesar 3.500.000. Ya, jadi karena ini adalah pelunasan utangnya salon gaya, kita pergi ke purchases, lalu kita pilih pay bills. Di pay bills, account di atas sudah pas cash in bank, suppliernya tadi adalah PT Paragon. Oke. Use supplier. Lalu yang bagian kirinya sudah oke, bagian kanan kita tulis yaitu BKK ya. Kita bisa tulis check numbernya ini BKK 12.000. Untuk tanggal yaitu tanggal 6 Desember 2025 dan amount-nya adalah 3.500.000. Oke. Nah, bagian bawah itu di kolom amount applied-nya kita klik untuk memunculkan angka 3.500.000. Ya, ini seperti ini caranya. Kita lihat, cek Ctrl R untuk melihat jurnalnya, cash in banknya di kredit, keluar uang di kredit, benar. Account payable berkurang di debit 3.500.000. Oke, jadi sudah pas jurnalnya, kita bisa record. Untuk transaksi nomor 7 berikutnya, ini ada voucher kas kecil ya, dibayarkan kepada toko Alfa Niaga sebesar 250.000 untuk pembelian perlengkapan. Maka di ABSS kita pergi ke banking lalu ke spend money. Di atasnya ini kita pilih petty cash karena pembayaran menggunakan kas kecil.
Lalu card lewatkan Peggy, itu adalah toko Alfa Niaga. Memo bisa kita bikin pembelian perlengkapan. Lalu untuk cek numbernya itu bisa kita bikin V12 strip 3 untuk tanggal, yaitu tanggal 9 Desember ya, 9 Desember. Amountnya adalah 250.000. Oke. Bagian account yang didebit, karena ini perlengkapan, berarti perlengkapan itu adalah supplies, jadi kita pilih kelompok nomor 1 yaitu supplies ya, perlengkapan. Use account 250.000. Kita cek jurnalnya, debit, kredit di sini dicatat ya terlebih dahulu, kredit 250.000, suppliesnya di debit 250.000. Oke. Dan selesailah pencatatan untuk transaksi dokumen nomor 7, kita bisa record. Oke. Berikutnya dokumen transaksi ke-8. Ini ada pengeluaran kas, yaitu ke PT Martina untuk pelunasan faktur ya. Ini lagi sama seperti yang Paragon ya, yang sebelumnya. Kita pergi ke purchases, lalu kita pilih pay bills. Selanjutnya akun di atas itu sudah ya, karena menggunakan cek jadi cash in bank. Supplier itu adalah PT Martina. Kita pilih PT Martina. Oke, lalu untuk cek numbernya BKK 12 strip 3. Lalu untuk tanggalnya adalah tanggal 9 ya. Tanggal 9 kita pilih. Selanjutnya ada 1.500.000. Oke. Dan berikutnya di bawahnya ini ya, kolom amount applied kita tekan dan ya kita tap, lalu kita coba Ctrl R untuk melihat jurnalnya. Cash in bank di kredit, uang keluar 1.500.000, account payable berkurang, ditulis di debit. Oke, sudah pas ya. Ya, kalau sudah pas kita bisa record. Selanjutnya adalah dokumen transaksi nomor 9, di mana di sini terjadi faktur ya, ada faktur ke Salon Gaya ya, yang mengeluarkan faktur adalah PT Mitra Jaya. Berarti Salon Gaya itu membeli secara kredit ya. Ini adalah faktur pembelian. Yang dibeli oleh Salon Gaya itu adalah kursi cream bath dan steamer ya. Kursi dan steamer ini adalah bagian dari aset yang jangka panjang ya, bisa digunakan jangka panjang. Jadi untuk kegunaan ya operasional mereka salon ya, usahanya salon, kursi cream bath dan steamer ini adalah bagian dari peralatan, jadi akan masuk ke dalam equipmentnya Salon Gaya. Kita pergi ya, ini keluar karena membeli ya, Salon Gaya membeli, berarti kita ke enter purchases. Di enter purchases kita pilih Mitra Jaya. Selanjutnya terminnya adalah N/30, jadi kita ganti N/30 ya, balance due days-nya, sehingga net 30 sudah pas. Selanjutnya purchase order-nya di sini ada tertulis ya, yaitu 14A. Nah, bolehlah kita tulis di sini 14A. Untuk tanggal adalah tanggal 14 ya, 10 bisa lihat 10 Desember 2025. Supplier invoice-nya baru bisa kita bikin yang ini ya, yang F05. Oke. Untuk description berarti keterangannya kita bisa bikin pembelian kursi cream bath dan steamer. Oke. Untuk account, karena ini adalah merupakan peralatan, jadi kita bisa memilih equipment ya, equipment aset ke equipment at cost. Oke, kalau muncul seperti ini tidak masalah, kita bikinkan saja. Oke. Ya. Amount-nya adalah sebesar total yaitu 7.500.000. Kita bikin 7.500.000.
Oke, sehingga balance due-nya muncul 7.500.000. Kita kontrol R untuk melihat jurnalnya. Account payable di kredit ya bertambah 7.500.000, equipment bertambah di debit 7.500.000. Oke, jadi jurnalnya sudah pas, yang di bawah tidak ada yang perlu kita utak-atik, maka bisa kita record. Cancel aja. Oke. Selanjutnya adalah dokumen transaksi nomor 10. Di dokumen transaksi nomor 10 ada penerimaan kas ya. Berarti melewati cash in bank yang diterima dari Nyonya Maulida sebesar 8 juta. Ini keterangannya adalah pelunasan faktur. Jadi artinya menerima ya, Salon Gaya menerima pelunasan piutang dari Nyonya Maulida. Maka kita ke sales lalu ke receive payment. Di receive payment di atasnya pastikan sudah cash in bank. Selanjutnya customernya adalah Nyonya Maulida. Kita pilih Nyonya Maulida. Berikutnya amount receive adalah 8 juta. Payment method kita tinggal memonya otomatis saja seperti ini. Bagian ID itu kita masukkan BKM 12/2 ya. Oke. Untuk tanggal 12. Dan ini adalah pelunasan untuk faktur tanggal 6 ya. Jadi itu adalah faktur yang kedua ya, 6 Desember. Maka baris yang kita klik adalah baris yang kedua sesuai dengan tanggal 6 Desembernya ini. Jadi pas yang piutangnya 8 juta. Oke. Coba kita kontrol R untuk melihat hasilnya. Cash in bank debit benar, account receivable credit ya benar. Oke. Aman. Maka kita sudah bisa merecordnya. Selanjutnya transaksi nomor 10. Transaksi nomor 11 ya. Di transaksi nomor 11 ini ada nota kontan, yaitu ke penjualan tunai. Ya, di mana penjualan tunainya itu 6 juta berkaitan dengan pendapatan usaha salon. Jadi untuk menginput transaksi nomor 11 ini, kita pergi ke sales, lalu kita pilih enter sales. Di bagian customer kita lihat kepada siapakah kita mau tulis gitu ya, karena ini adalah penjualan tunai, maka kita bisa tulis di bagian look for-nya ini, di kolom look for, yaitu penjualan tunai untuk memasukkan customer yang baru ya, yaitu penjualan tunai. Dan setelah kita buat, kita klik easy add ini, kita klik dan muncullah dia ya untuk customer penjualan tunai, terminnya benar COD ya. Ini karena nota kontan seharusnya COD dong, masa masih N30. Oke. Nah, invoice-nya adalah yang KN01 ya, KN01. Kemudian untuk tanggal 13 Desember. Oke, customer PO purchase order ya. Ya, customer PO-nya boleh kita bikin di sini. Oke, S122. Dan untuk description-nya kita bisa bikinkan pendapatan usaha salon. Untuk bagian account-nya ini kita pilih karena ini adalah pendapatan salon. Jadi kita buatkan ini fixed income ya, fixed income betul. Account. Oke, amount-nya adalah sebesar 6 juta. Ya, tidak ada teks. Nah, karena ini adalah penjualan nota kontan, artinya penjualan secara kontan, secara tunai, maka di bagian pay today-nya ini kita isi. Ya, kalau sebelumnya kan saat masuk ke bagian sales ini kan kita tidak ada mengisi pay today ya, karena memang penjualannya secara kredit. Ya, pemberian jasanya secara kredit. Nah, maka kalau misalkan pemberian jasanya itu secara kontan, secara tunai, maka kita harus mengisi kolom pay today ya. Pay today artinya adalah dibayar hari ini gitu kan, langsung. Jadi kita tulis 6 juta ya, sehingga nanti balance due-nya kalau kita buatkan ya payment method cash, balance due-nya 0. Jadi kita cek Ctrl R. Kita lihat ini self journal yang pertama mengakui adanya account receivable karena ini tidaklah piutang, jadi muncul yang kedua cash in bank, credit account receivable gitu kan. Ya,
Jadi ada 2 jurnal dalam hal ini di HBSS, tapi kita sudah pas cash in bank di debit, kemudian fixed income-nya di kredit ya, secara itu sudah pas, maka kita sudah mengisi semuanya dan bisa kita record. Oke, cancel aja ya. Transaksi berikutnya nomor 12. Di sini ada bukti penerimaan kas, cek. Cek ini ke Nyonya Maulida ya. Nyonya Maulida ini melunasi piutangnya ya, melunasi utang ya kalau bagi Nyonya Maulida. Bagi salon gaya berarti penerimaan dari pelunasan piutang. Maka kita keluar dari sini, kita pergi ke receive payments. Receive payment kita pilih customernya adalah Nyonya Maulida. Setelah itu amount receive-nya 3.800.000. Payment method tidak ada, memo oke. ID itu berarti nomor buktinya BKM 12-3. Oke. Lalu untuk tanggal 14 ya, 14 Desember. 14 Desember kita buatkan. Dan ini ya karena cuma satu ya, pelunasan November 2025 udah pas kan 3.800.000 ya. Oke, jadi kita tinggal amount applied di tab, lalu kita lihat Ctrl R, debit cash in bank 3.800.000, kredit account receivable ya berkurang 3.800.000. Oke, dan sudah benar pencatatan kita, penginputan kita, dan kita record. Transaksi berikutnya yaitu transaksi nomor 23, ada voucher kas kecil. Nah, ini kita sudah mulai terjadi transaksi berulang ya. Jadi sudah paham kalau kita akan pergi ke banking, spend money, lalu bagian atas ini kita pilih petty cash. Oke. Card lewat, pay kita bisa tulis Nyonya Alma sendiri ya, Nyonya Alma pemilik perusahaan itu sendiri. Memonya dia pengambilan pribadi, kita bisa tulis ya, pengambilan pribadi pemilik perusahaan. Oke. Lalu untuk cek numbernya ada V12-4, tanggalnya tanggal 17. Kita buatkan tanggal 17, amount 1 juta. Ya. Dan bagian account ya, bagian debitnya itu adalah karena ini pengambilan pribadi, dia di nomor 3 yaitu Alma Drawing ya. Alma Drawing use account, tab Ctrl R, kita cek jurnal petty cash kredit. Ya benar ya, petty cash uang keluar ya, kredit. Lalu debitnya adalah Alma Drawing. Oke, sudah benar, sudah pas jurnalnya, kita bisa record. Oke. Berikutnya transaksi nomor 14. Transaksi nomor 14 ini ada faktur yang dikeluarkan oleh salon gaya. Berarti salon gaya menjual secara kredit ke SMK Fathahilah ya sebesar 4.500.000 untuk biaya jasa rias wisuda. Oke, kalau ini maka kita bisa pergi ke sales, lalu ke enter sales. Kita pilih customernya SMK Fathahilah. Dan untuk terminnya N/30 kita ganti ya, balance due-nya adalah 30. Oke. Selanjutnya adalah invoice-nya itu yang ini ya, F12 strip 2. F12 strip 2, tanggalnya tanggal 18. Kemudian untuk purchase order-nya di sini ya, customer PO gitu ya. Ya, kita bisa tulis di sini 123. Oke. Dan berikutnya jumlah 4.500.000 ya. Ini keterangannya biaya jasa rias wisuda. Sebenarnya nggak biaya ya. Seharusnya ini sudah, kalau dari sisi salon gaya itu sudah merupakan pendapatan ya. Pendapatan jasa rias wisuda. Baru itu description yang benar. 4.500.000 ini ke fixed income, kita pilih fixed income 4.500.000. Oke, karena ini penjualan kredit, P2D jangan diisi ya. Kita Ctrl R dan kita lihat account receivable-nya debit, ya benar 4.500.000, fixed income-nya kredit 4.500.000. Oke, benar. Dan kita bisa record, cancel.
Berikutnya transaksi nomor 15. Di sini kita lihat untuk transaksi nomor 15 itu ada bukti penerimaan kas, di mana Salon Gaya itu menerima kas dari Nyonya Dewi sebesar 2.500.000. Ini adalah penerimaan atas piutang sebesar 5 juta yang telah dihapuskan dalam bulan Oktober 2025 atas nama pelanggan Nyonya Dewi, yaitu sendiri. Dan ternyata Nyonya Dewi dapat membayar kembali per tanggal tersebut, yaitu tanggal 20 Desember 2025 sebesar 50%-nya, ya. Artinya ada 50% dari 5 juta ini adalah 2.500.000. Maka di transaksi ini yang terjadi adalah sebuah piutang sebesar 5 juta telah dihapuskan oleh Salon Gaya pada bulan Oktober 2025. Ya, mungkin ada something gitu ya. Jadi diikhlaskan oleh Salon Gaya untuk dihapuskan 5 juta dari piutangnya ke Nyonya Dewi. Tetapi pada bulan Desember ternyata Nyonya Dewi bisa membayarnya gitu, meskipun hanya 50%-nya, yaitu 2,5 juta. Nah, ini artinya piutang yang 5 juta ini pada awalnya sudah dihapus, artinya sudah hilang, tidak ada lagi permasalahan atau pencatatan apapun terkait dengan ini ya, piutangnya Nyonya Dewi, karena sudah dihapus. Tapi kemudian ternyata bisa dikembalikan 2,5 juta ya dari Nyonya Dewi. Maka untuk transaksi nomor ke-15 ini di bagian ABSS kita pergi ke banking, kemudian kita pilih receive money. Nah, di sini kita deposit account-nya kita pilih itu adalah cash in bank ya, karena terimanya dengan menggunakan cek. Lalu setelah itu bagian dari payer itu tidak perlu kita isi gitu ya. Kalau kita lihat di sini yaitu yang membayar gitu ya, itu adalah Nyonya Dewi. Jadi kan sudah tidak ada lagi ya, Nyonya Dewi ini sudah bukan langganan lagi oleh Salon Gaya gitu ya. Dan selanjutnya untuk amount receive-nya kita catat 2.500.000. Payment method ini boleh diisi, boleh tidak diisi sebenarnya ya. Ini kalau misalkan kita tidak perlu mengisi. Memo ya, untuk memo itu kita bisa buatkan penerimaan kembali piutang yang telah dihapuskan. Oke. Selanjutnya untuk bukti transaksi kita bisa menuliskan ini BKM 12-4. Kita buat BKM 12-4. Setelah itu untuk tanggal 20 Desember 2025 ya. Ya. Jadi kalau kita lihat bentuk jurnalnya, di mana bagian debit terima uang cash in bank 2,5 juta ya, maka untuk bagian akun yang akan kita gunakan di bagian kreditnya itu adalah allowance for doubtful debt ya. Jadi kita akan gunakan akun ini di bagian kredit untuk penerimaan piutang yang telah dihapuskan, sehingga untuk penjurnalannya cash in bank debit, allowance for doubtful debt itu di kredit. Dan oke, kita sudah selesai untuk mencatat dokumen transaksi nomor 15 ya. Dan kita bisa record. Kita record. Selanjutnya dokumen nomor 16. Di dokumen nomor 16 ini ada voucher kas kecil yang dibayarkan kepada Bapak Alfi Syahrin sejumlah 800.000. Keterangannya adalah untuk perbaikan atap toko yang rusak, di mana dimasukkan ke dalam beban operasi lain-lain ya, atau ada operating expense. Oke, jadi ini adalah spend money ya. Kita pergi ke spend money. Di spend money bagian account yang di atas, karena menggunakan kas kecil, jadi kita pilih petty cash. Setelah itu bagian pay-nya kita bisa tulis Bapak ya, Bapak Alfi Syahrin. Oke. Selanjutnya untuk memo itu yaitu bisa kita buatkan perbaikan atap toko yang rusak. Ya. Dan untuk nomor buktinya adalah V12. V12 strip 5
tanggal adalah 26 Desember 2025. Kemudian untuk bagian amount-nya adalah 800.000. Berikutnya akun yang akan kita gunakan di bagian debit ya tentu adalah beban operating expense ya, sudah diberikan clue. Atau operating expense ya, ini dia use account 800.000. Kita cek jurnalnya, PT Cash di kredit ya, ada operating expense di debit 800.000. Oke, kalau sudah seperti ini kita bisa record. Berikutnya di transaksi nomor 17 ada faktur yang dikeluarkan oleh PT Mitra Jaya kepada Salon Gaya. Jadi artinya Salon Gaya ini membeli ke PT Mitra Jaya. Apa yang dibeli oleh Salon Gaya yaitu pewarna rambut dan shampoo ya. Maka pewarna rambut dan shampoo ini adalah bagian dari operasionalnya Salon Gaya ya kan, dan ini termasuk ke dalam perlengkapan sebab ini adalah bahan habis pakai ya, kan sekali pakai ya sudah habis gitu kan. Nah maka ini masuk ke dalam aset perlengkapan. Untuk menginput dokumen transaksi nomor 17 ini kita pergi ke ya purchases, lalu kita pilih enter purchases. Setelah itu suppliernya tentu kita pilih adalah PT Mitra Jaya use supplier, dan berikutnya COD bukan, terminnya adalah N/30. Ini kita ganti jadi in a given hashtag of days, lalu diskon days tidak ada, balance due-nya jangka waktu 30. Oke. Dan net 30 benar. Lalu untuk purchase ordernya itu adalah 34C. Ini kita buatkan 34C. Kemudian untuk tanggal 29 bulan 12 tahun 2025, invoice-nya adalah G11. Kita bikin G11. Selanjutnya di bagian deskripsi ya, itu mungkin kita bisa buatkan pembelian pewarna rambut dan shampoo ya. Oke. Dan selanjutnya bagian account ya, accountnya yang ada yaitu adalah aset ya, aset tapi perlengkapan maksudnya. Aset perlengkapan ini dia. Oke, kalau muncul seperti ini kita okekan. Selanjutnya adalah totalannya kita tulis 1.300.000. Oke, 1.300.000 ya, sehingga balance due-nya adalah 1.300.000. Jadi kalau kita cek jurnalnya, bentuk jurnalnya benar, account payable di kredit ya, muncul utang dagang, utang usaha di kredit 1.300.000, kemudian perlengkapan supplies di debit 1.300.000 ya. Tidak ada lagi yang perlu kita isi, sudah pas semua. Oke, kalau sudah kita bisa record, cancel. Lanjut ke transaksi nomor 18. Transaksi nomor 18 ini ada bukti pengeluaran kas dikeluarkan untuk membayar pinjaman ya, membayar pinjaman ke bank Permata Loan beserta dengan bunganya ada 200.000, sehingga total uang yang dikeluarkan adalah 5.200.000. Dan ini kita pergi ya di bagian ABSS-nya, kita ke banking, ke spend money. Spend money bagian atasnya pastikan itu sudah pakai cash in bank ya, karena menggunakan cash in bank. Oke, card tidak perlu kita isi. Untuk pay kita bisa buatkan Bank Permata. Lalu memo ini bisa kita buatkan pembayaran angsuran. Bulanan pinjaman. Oke. Untuk nomor bukti BKK 12/4, lalu 12/4, lalu untuk tanggal 30 Desember 2025 kita ganti tanggalnya, amountnya adalah 5.200.000. Oke.
Dan debit yang pertama adalah pinjaman. Jadi ini pinjaman bank, berarti berkurang utang yang ada di bank, yaitu Bank Permata Loan. Kita use account, angkanya adalah yang 5 juta. Terus akun yang kedua itu adalah bunga, beban bunga. Beban bunga itu ada di nomor 9 ya, di interest expense ya, benar. Interest expense 5.200.000. Jadi kalau kita cek jurnalnya, ya, cash in bank di kredit, Bank Permata Loan di debit, interest expense-nya juga di debit. Dan oke, kita sudah isi semuanya, kita record. Oke, ini udah selamat dan sukses. Jadi artinya ini sudah selesai untuk menginput transaksi bulanan ya dari Salon Gaya. Maka selanjutnya kita bisa berpindah untuk mencatat penyesuaian yang ada di Salon Gaya di akhir Desember 2025. Kita masuk ke dalam transaksi penyesuaian yang pertama. Di sini di bukti memorial BM01 ya, dibukukan oleh bagian keuangan. Jadi kita akan membukukan berkaitan dengan beban penyusutan peralatan dan beban perlengkapan untuk tahun Desember ini ya, 2025 sebesar 850.000 dan beban penyusutannya 800.000. Untuk mencatat transaksi penyesuaian yang pertama ini, kita di APSSS pergi ke account, kemudian kita pilih record journal entry. Ya, lalu jurnal-jurnalnya ini kita buatkan BM01, nomor buktinya BM-01, setelah itu tanggalnya 31 bulan 12 tahun 2025. 31. Dan untuk keterangannya berarti kita bisa bikin penyesuaian penyusutan peralatan dan perlengkapan ya, dan perlengkapan. Oke. Yang pertama, beban penyusutan peralatan 800.000, kita bisa ke debit, kita ambil bagian debitnya yaitu depreciation ya. Di nomor 6 kita cari bagian depreciation expense, ini dia. Angkanya sebesar 800.000. Oke. Lalu boleh debit atau boleh kredit. Nah, untuk bagian ABSS kali ini saya mau debit kredit dulu deh. Ya, boleh aja. Ya. Yang kredit ya, jadi yang kredit itu adalah equipment accumulated ya, depreciation. Ini bagian yang nomor pertama untuk menyesuaikan peralatan, penyusutan peralatan. Oke, depreciation dan equipment akumulasi. Oke, berikutnya adalah beban perlengkapan. Kita pilih bagian beban nomor 6 itu supplies expense ya, office supplies ya. Office supply expense sebesar 850, kita tulis 850. Selanjutnya kreditnya adalah kita bebankan ke supplies ya, udah ya. Oke, angkanya 850.000 juga. Dan seperti ini bentuk dari pencatatan transaksi penyesuaian yang pertama. Sudah pas debit dan kreditnya, oke, bisa kita record. Transaksi penyesuaian berikutnya adalah yang diminta untuk menyesuaikan asuransi yang sudah menjadi beban 1.500.000. Kemudian masih ada gaji karyawan yang belum dibayarkan. Begitu juga ada listrik, air, dan telepon yang juga sama belum dibayarkan. Nah, maka ada tiga penyesuaian yang harus kita lakukan. Kita buat dulu nomor dan tanggalnya. Nomor bukti BM-02, tanggal tetap sama. Ini bisa kita buatkan penyesuaian asuransi, kemudian gaji, dan listrik, air, telepon yang terutang. Oke. Untuk yang pertama, pencatatan yang pertama asuransi, maka kita didebitkan insurance expense ya, insurance expense sebesar 1.500.000 ya, kita buatkan 1.500.000. Oke, berikutnya bagian ininya, kreditnya. Bagian kreditnya kita ambil adalah prepaid insurance ya.
Private insurance 1.500.000. Oke, sudah untuk nomor 1. Nomor 2, gaji karyawan, ambil debit beban gaji, yaitu wages and salaries expense, angkanya sebesar 9.500.000. Oke. Nah, ini bisa kita gabungkan ya, karena kreditnya sama, yaitu sama-sama utang beban, karena sama-sama belum dibayarkannya di bulan depan. Jadi kita bisa buatkan dulu 2 debit. Yang pertama wages and salaries expense, yang kedua adalah listrik, air, dan telepon. Ya, ini angkanya sebesar 1.500.000. Oke. Nah, terakhir bagian kreditnya adalah utang beban, accrued expense, dan ini kita bisa ya gabung, yaitu 11 juta. Oke, tap dan selesai untuk dokumen transaksi penyesuaian yang kedua. Ya, dalam pencatatannya tinggal kita record saja lagi. Oke, dan itulah ada 2 penyesuaian dari Salon Gaya. Kita sudah selesai mengerjakannya sampai ke penyesuaian, maka tahapan yang terakhir adalah mencetak laporan keuangan ya. Yang paling penting, yang paling utama itu adalah laporan laba rugi dan balance sheet-nya ya, atau laporan posisi keuangan. Kita bisa pergi ke sini, report, untuk melihat ya laporan posisi, ini dulu income statement dulu ya, laporan laba rugi dulu ya. Kita bisa pilih yang accrual untuk melihat laporan laba rugi per 31 Desember 2025. Benar, display ya, ini saya besarkan. Jadi ini adalah hasil dari pencatatan yang kita sudah buat. Jadi ini adalah income statement-nya. Kemudian kita bisa lihat untuk balance sheet-nya, yaitu standard balance sheet, posisi keuangannya ya, dan ini adalah laporan ya posisi keuangan per 31 Desember 2025 dari miliknya Salon Gaya. Nah, bagaimana cara mencetaknya? Kita simpan dulu dalam bentuk PDF ya, dengan mengklik send to. Kemudian kita pilih PDF. Setelah itu tinggal kita simpan di mana kita mau simpan, misalkan di sini ya. Jadi laporan laba rugi Salon Gaya. Oh sorry, ini posisi keuangan ya, ini posisi keuangan, jangan sampai salah. Oke, sudah deh ya. Itu adalah laporan posisi keuangannya, kita simpan nanti untuk bisa kita cetak ya dalam bentuk PDF, save. Nah, begitu juga cara untuk menyimpan dalam bentuk PDF dari laporan ini ya, laba rugi. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih banyak sudah menyimak, dan terima kasih juga buat yang sudah meninggalkan komentar, bertanya. Kalau misalkan ada yang tidak bisa saya jawab, mohon maaf gitu ya. Yang bisa saya jawab akan saya jawab. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih. Bye bye.